Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Sumatera Utara. Setelah resmi menjadi presiden, Prabowo Subianto memilih Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjungi, kemudian lanjut ke Amerika Serikat. Analis menilai Presiden Prabowo ingin menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sekaligus menunjukkan Indonesia sebagai negara yang dihormati. Lalu keuntungan apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia? Berikut ulasannya. Beginilah suasana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Tiongkok pada Sabtu, 9 November 2024. Tiongkok menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan bilateral keduanya, Presiden Xi Jinping menjanjikan dukungan terhadap pemerintah Presiden Prabowo. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok. To reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace and stability of all of Asia. That is my commitment. Pakar Hukum Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana menilai, dalam kunjungannya ini Presiden Prabowo Subianto mendudukan Indonesia sebagai negara besar. Kunjungan ini sebenarnya konkret dalam hal Indonesia mendudukkan diri sebagai sebuah negara yang besar di antara dua negara besar yang saling berkompetisi. Dan kita mendudukkan sebagai sebuah negara yang strategis karena apa? Dalam persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok, maka Indonesia ini diperebutkan seperti wanita cantik yang diperebutkan oleh dua pria. Nah, dalam konteks seperti ini, Pak Prabowo, Presiden kita, hadir di Tiongkok untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan masalah bilateral, utamanya masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan, dan kemudian bicara mengenai masalah geopolitik. Apa peran dari Indonesia dan China di dalam menyikapi masalah-masalah geopolitik yang ada, terutama mencegah terjadinya perang yang bereskalasi. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok dilakukan pada momentum yang tepat untuk menunjukkan posisi Indonesia yang sebagai non-blok. Saya kira kita harus melihatnya bukan hanya sebagai kunjungan, tetapi kita mesti tahu kunjungan ke Cina itu judulnya adalah kunjungan kenegaraan. Makna dari kunjungan kenegaraan itu adalah dari semua kunjungan kepala negara, kalau kita garis besar kan. Kunjungan yang bersifat paling formal karena dia itu adalah penuh protokoler dan juga sangat detail gitu penerimaannya sebagai kepala negara. Jadi itu dari bentuk kunjungan saya sudah kunjungan kenegaraan. Yang kedua, saya rasa ini adalah kunjungan yang sangat tepat waktu, tepat saat karena sekali lagi Indonesia itu saya sudah beberapa kali sampaikan dalam beberapa wawancara. Pak Prabowo ini sekarang menjalankan politik luar negeri kita sebagai negara non-alignment dengan non-mediocre style. Pada saat saya melihat beliau bicara dan mendengarkan beliau bicara dan juga seperti disampaikan tadi oleh Profesor Hikmahanto bahwa sebelum dilantik pun beliau sudah berkunjung ke Rusia kemana-mana, itu menunjukkan bahwa beliau ingin sekali memainkan peran politik luar negeri kita yang non-alignment dengan sangat tepat untuk kepentingan nasional Indonesia. Di Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping juga menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerjasama Indonesia dan Tiongkok di Great Hall of the People Beijing, Tiongkok pada Sabtu 9 November 2024.
Kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani adalah protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok. Pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan, penguatan kerjasama ekonomi biru, kerjasama sumber daya mineral, kerjasama mineral hijau, kerjasama bidang sumber daya air, dan memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian kesesuaian. Sejumlah kesepakatan tersebut mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam rangka memperkuat hubungan Indonesia-Tiongkok di berbagai bidang. Ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, menyebut penandatanganan sejumlah kesepakatan dengan nilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat ini penting bagi Indonesia apabila dikaitkan dengan tekad mengejar pertumbuhan 8%. Ini akan sangat baik sekali untuk Indonesia. Kenapa? Karena kan Pak Prabowo ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dan menurut hitung-hitungan saya, untuk mencapai 8% itu, minimum kita butuh 10.000 triliun. Nah, yang bisa dimanfaatkan dari dalam negeri itu maksimum 3.000 triliun. Sehingga 7.000 triliunnya harus berasal dari luar negeri. Nah, China dalam 5 tahun ke depan itu sudah punya stimulus package, stimulus plan sekitar 1,4 triliun US dollar. Itu setara dengan GDP kita, Mas Reza sekarang. Nah, 1,4 triliun US dollar itu setara dengan 22.400 triliun rupiah. Nah, kalau saja kita bisa kemudian menangkap sekitar 5%-nya saja, 1.120 triliun, itu sudah sangat baik sekali ya untuk kita untuk 5 tahun ke depan. Karena selama 5 tahun ke belakang 480 miliar 480 triliun itu untuk meningkat menjadi 1.120 triliun, saya rasa tinggal membalikan telapak tangan saja. Itu adalah business as usual. Tapi bahkan kita bisa meningkatkannya sampai 2.000 triliun ya, karena memang stimulus package plan-nya ini sangat luar biasa. China bukannya kekurangan uang, mereka justru kemudian ingin melumasi perekonomiannya dengan melakukan langkah-langkah tersebut. Dan itu pasti juga akan terspill over ke ASEAN. Nah, kalau kita bisa bisa mendapatkan 2.000 triliun dari situ saja ya, atau minimal 1.120 triliun sebagaimana yang saya simulasikan tadi, itu ya sudah 16% dari total kebutuhan kita 7.000 triliun. Dari Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto selanjutnya terbang ke Washington DC, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Presiden Prabowo dijadwalkan akan bertemu Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump. Pakar Hukum Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana menyebut hal merupakan bentuk komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Selain itu, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok dan dilanjutkan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang dihormati. Kunjungan Presiden ke Amerika Serikat sekali lagi untuk menunjukkan bahwa kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa kita ini negara besar, ya, kita ini dihormati dengan kita diundang oleh negara besar, dua negara besar. Biasanya menurut saya presiden-presiden sebelumnya itu kalau ke luar negeri pertama adalah pergi ke negara-negara ASEAN. Tetapi ini enggak, ini langsung mendapat undangan dari dua negara besar. Jadi betapa kita sangat dihormati, disegani, dan memiliki nilai yang sangat strategis. Nah, nantinya ketika presiden bertemu dengan Presiden Joe Biden, memang beliau Presiden Joe Biden sedang ada di penghujungnya, tetapi perlu diingat bahwa dalam kesempatan itu Bapak Presiden bisa menyampaikan terima kasih atas hubungan yang sangat luar biasa antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat membantu Indonesia dalam membangun industri pertahanan kita dengan alat-alat alutsista yang katakanlah dijual oleh perusahaan Amerika Serikat. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah Presiden akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump. Artinya apa? Beliau akan memulai hubungan yang diawali dengan informal, ya, yang sifatnya kolegial begitu, yang terus kemudian nantinya ketika Presiden Donald Trump menjadi presiden secara resmi, maka hubungan yang tadi kolegial itu akan menambah mesranya hubungan antar kedua negara, bahkan membuat dua pemimpin ini bisa saling pun mungkin. Indonesia sebagai negara besar memang memiliki posisi penting di tengah situasi geopolitik yang memanas. Dan Presiden Prabowo tampaknya ingin memaksimalkan posisi tersebut untuk kepentingan nasional Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.